Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Tiap kali kita bikin tanda salib, kita mengulangi perintah Allah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu. Ternyata salib adalah ringkasan dari hukum terutama dan hukum yang pertama. Karena di salib Yesus mengasihi Allah dengan segala kekuatannya, sehabis-habisnya. Karena di atas salib Yesus mengasihi sesama sehabis-habisnya, sepenuh-penuhnya. Karena itu tidak salahlah setiap orang Katolik bangun pagi langsung menguduskan, menyucikan, meneguhkan panggilan hidupnya, mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun. Keren. Pertanyaannya, kapan terakhir saya mengasihi Allah sungguh-sungguh? Kapan terakhir saya mengasihi sesamaku sungguh-sungguh? Dalam satu pertemuan tidak resmi dengan beberapa bapak-bapak, mereka diminta mengirim pesan WA kepada istri masing-masing. Coba kamu kirim kepada pasanganmu tulisan ini, I love you darling. Mereka mulai cepat-cepat bakurebe kirim kepada pasangannya. Mau tahu jawaban istri-istrinya? Yang baru 3 tahun kawin langsung balas, love you too daddy. Wow, masih fresh kok. Yang sudah 10 tahun kawin menjawab, love you pap, pulang jo cepat bawa doi ne. Yang 20 tahun kawin, 20 tahun berkeluarga, istrinya tulis apa? Ada mimpi jaha apa? So salah minum obat songana. Yang so 30 tahun kawin, mungkin ada di sini. Apa istrinya jawab? Ah Dodok, ada baku WA yang siapa kong so salah kirim pak kita. Nah, kirim siapa orang lain kok salah kirim pak kita. Yang 40 tahun kawin, istrinya jawab, kia paling ngana so maniso bagini, so tua ngana sayang. Terakhir yang so 50 tahun kawin, istrinya tidak balas, tapi dia telepon anak-anaknya dan dia bilang, coba ngoni datang liang ngoni pe papa. Rupa so lain-lain dia, so bicara rupa-rupa dia, so dekat-dekat mau berangkat stau. Berbahaya, bahkan celaka kalau kata-kata cinta kita tidak lagi dipercayai orang. Pada siapa kita berbakti, pada siapa kita berjanji, pada siapa kita mengabdi. Teks kitab suci hari ini mulai dari kitab Kejadian, surat Paulus kepada umat di Tesalonika, dan Injil dari Matius, semuanya mengingatkan kita akan hukum pertama dan terutama, yakni yang pertama, mengasihi Allah. Mengasihi Allah dinyatakan dengan hormat, takut akan Allah, melaksanakan perintahnya, mengakui kedaulatan Allah dan kekuasaan serta kebaikannya. Kedua, mengasihi sesama dinyatakan dengan sikap hormat, jujur, adil, benar, penuh kasih, penuh kerahiman pada orang lain. Ketiga, mengasihi diri sendiri. Mengapa kita diminta mengasihi diri sendiri? Karena diri kita ini mulia, berharga, kudus, suci di hadapan Allah. Kita serupa, secitra dengan Allah.
Kita adalah bait Roh Kudus. Allah tinggal di dalam kita. Maka diri kita ini baik, diri kita ini indah, mulia. Kita perlu jaga, kita perlu kembangkan, kita perlu bantu diri kita untuk mulia, untuk agung, untuk kudus, untuk suci. Pantas sebagai kediaman Roh Kudus. Kitab Kejadian tadi, bacaan pertama mengingatkan, jangan kamu jahat pada orang lain. Jika kamu berlaku jahat tanpa peri kemanusiaan, tanpa kasih pada orang lain, apalagi pada yang kecil, yang asing, yang malang, kamu akan dapat pembalasan super berat. Tidak pantas orang yang mengasihi Allah, orang yang diciptakan dengan karunia bakat talenta, lalu bertindak tidak baik, durjana, jahat pada orang lain. Terakhir, bacaan kedua, sebuah contoh bahwa cinta itu action, cinta itu dilaksanakan. Maka Paulus memuji umat di Tesalonika karena mereka mengabdi dan mengutamakan Allah di atas kepentingan-kepentingan duniawi. Perut, uang, kesenangan, kemudahan, kemalasan tidak ada. Mereka mengabdi dan mengutamakan Allah. Paulus sendiri mengalami bagaimana mereka menerima dia, bagaimana mereka melayani dia. Kasih dalam perbuatan nyata. Dan Paulus mengatakan, kebaikan kamu ini terkenal di mana-mana, di luar batas-batas daerahmu, bahwa kamu saling melayani, saling mengutamakan, saling menolong satu sama lain. Cinta pada Allah dinyatakan lewat cinta kepada sesama. Bahkan tadi dinyanyikan, jika kita mengasihi Allah dan sesama, Allah tinggal di dalam kita. Kita sungguh-sungguh lebih membawa kehadiran Allah. Gary Chapman, seorang penulis buku, dia mengatakan ada 5 tanda bahwa dalam rumah, dalam keluarga ada kasih. 5 bahasa kasih. Yang pertama, bagaimanapun juga kasih perlu dinyatakan, perlu diungkapkan. Karena itu dia katakan, perlu ada kata-kata yang mengungkapkan kasih sayang itu. Kata-kata cinta, kata-kata yang menghargai, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi dukungan, kata-kata yang membuat orang merasa berharga dan bernilai. Yesus juga pakai kata-kata positif. Kamulah sahabatku, kamulah terang dunia, aku menyertai kamu, tinggallah dalam aku tinggal dalam kamu, kamu tidak sendirian, Roh Kudusku menyertai kamu. Ini semua kata-kata peneguhan, kata-kata yang sedap didengar, meneguhkan hati. Di rumah kita juga kata-kata peneguhan ini perlu ada. Love you mama, love you papa. Bapak siapa yang pagi ini so bilang I love you mama? Atau mama cuma bilang mimpi songana? Siapa dari kita yang selalu di rumah berusaha memberi pujian, memberi apresiasi? Terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih om sopir, terima kasih tante, bibi, ya baju sekolah saya sudah rapi. Ataukah kita juga lebih banyak menggunakan kata-kata negatif yang menyindir, merendahkan, kata-kata kebun binatang, kata-kata negatif yang mengandung putus asa, tidak semangat. Mungkin ada yang memberi label, cap kepada anak-anak, dasar tukang makan, waduh kasihan, pamalas, bikin rugi.
Ini tidak mengobarkan cinta. Ini kata-kata mematikan, discouraging, not encouraging. Kedua, Gary Chapman katakan, waktu bersama-sama. Selalu ada waktu bersama-sama antara papa, mama, dan anak-anak, bahkan siapa saja dalam rumah. Ada waktu untuk sharing and caring. Ada waktu berdoa bersama-sama. Bukan cuma berada bersama-sama tapi sibuk sendiri-sendiri, tidak. Ya. Ada keluarga yang waktu makan ada nasi, sayur, ikan, buah, dorang taruh lagi satu keranjang situ. Apa? Semua HP dorang taruh di keranjang. Selama makan tidak ada yang pegang HP. Itu baru bilang. Supaya bisa komunikasi, supaya bisa menyapa. How's your day, nak? Bagaimana tadi? Bagaimana pekerjaanmu di kantor, papa? Bagaimana mama di rumah tadi? Kita share, kita care. Oh, mama ada susah tadi. Oh, papa dapat begitu tadi. Ya. Ada rumah yang berani membuat peraturan 7-9. Maksudnya apa? Mulai jam 7 sampai jam 9 malam tak ada satu pun yang pegang HP. Torang bercerita, torang baku tanya suka duka, torang baku tanya sharing rencana besok minggu ini apa. Bukan semua terus salam Maria, salam Maria, salam Maria. Pakai DP gadget, bukan rosario. Waktu bersama. Yesus punya saat-saat bersama. Mari kita ke bukit. Mari kita ke pantai, mari kita naik kapal, mari kita ke bait Allah. Berjagalah dan berdoalah bersama aku. Dia share dengan mereka, aku mau mati, aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pasti dia dikuatkan, ada yang dengar, ada yang share, ada yang tepuk bahunya. Kami bersamamu, papa. Kami bersamamu, mama. Kita juga harus berani memberi waktu, bercerita, saling mendengarkan suka duka, saling bertanya ada apa. Ada anak dari pagi sampai malam isolated, sungguh-sungguh sendiri, tidak ada yang menyapa, cuma DP anjing. Waktu bersama seperti Yesus. Ketiga, pelayanan. Kita ada dalam rumah untuk saling melayani. Ada kontribusi, setiap orang ambil bagian. Ada tugas, ada tanggung jawab, baku bantu, baku tolong. Jangan paitua rupa cuma tinggal di kos. Ya. Bukan benalu, cuma datang konsumtif, menikmati. Semua mama yang bikin, semua mama yang urus. Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Yesus membungkuk, membasuh, dan dia siapkan sendiri kebutuhannya. Dia menyediakan api, sarapan, marilah, sarapanlah bersamaku. Dia sudah bikin api, arang, so bakar akang ikan. Kita dipanggil dalam rumah, mengasihi dengan to serve. The greatest thing in my life is serving you. Yang terindah dalam hidupku adalah melayani engkau. Artinya mengutamakan orang lain. Selalu bertanya, what can I do? Bukan what do you want? Kita boleh tolong apa, papa? Kita boleh tolong apa, mama? Keempat, pemberian. Gifts. Tidak perlu selalu memberi hadiah yang mahal, kunci oto, tidak usah. Ya. Hadiah berarti perhatian yang diungkapkan lewat hal-hal kecil pada kesempatan-kesempatan tertentu. Yesus juga katakan, ini tubuhku, ini darahku yang kuberikan untukmu. Ya. Dengan ini, dia memberikan dirinya, ambillah dan makanlah.
tubuhnya, hidupnya, keberadaannya sebagai hadiah, sebagai berkat bagi yang lain. Kita juga bisa saling memberikan hadiah satu sama lain. Pada hari ulang tahun perkawinan, pada hari wisuda, hari ulang tahun keberhasilan sesuatu, ungkapkan cinta, kasih dengan sederhana. Rame-rame, dek, papa semua ulang tahun, ayo, torang mau bikin surprise apa? Buat sesuatu, ya, biar cuma mie goreng, ya, pakai telur, setengah mentah, setengah masak, dadar, rebus, seberapa macam itu, so surprise itu dia. Tambah bunga di mana? Gantung di sini, ya. Tambah ayat kitab suci apa yang cocok buat papa. Ada rupa-rupa hal bisa menjadi sumber hadiah, ungkapan cinta pada hari-hari istimewa. Terakhir, Gary Chapman katakan sentuhan fisik. Kasih sayang dinyatakan dengan pelukan, dengan ciuman. Yesus mengatakan, ini tanganku, ini luka di lambungku. Peganglah, tusuklah, supaya kamu tahu aku mengasihi kamu seperti ini, sampai seperti ini. Yesus menjamah, menjentuh orang sakit, mengulurkan tangan, memeluk anak yang hilang, memanggul domba yang hilang. Sentuhan membuat orang merasa dicintai, dihargai. Pelukan, sentuhan membuat anak yang baru dapat marah mengalami healing, penyembuhan. Ternyata aku diterima. Pelukan membuat stres lepas, hilang. Saat pamitan di rumah, apakah ada pelukan, ada ciuman, atau orang semua seperti film Malaysia? Bagus, boleh juga. Tapi apakah kita tidak punya budaya sendiri di rumah menyatakan cinta satu sama lain dengan pelukan, dengan ciuman saat pamit, saat kembali dari rumah, dari luar? Banyak ibu bapa peluk anaknya sambil kasih tanda salib. That's good, great. Salib, kasihi Tuhan Allahmu, dirimu sendiri, sesamamu, bahkan musuhmu. Ukir itu, urapi anakmu itu dengan berkat. Suami terhadap istri juga, istri terhadap suami. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya katakan di awal tadi, jika hidup kita tanpa hukum mengasihi Allah dan mengasihi sama, orang hidup di neraka. Bayangkan di rumahmu tidak berlaku hukum ini. Indonesia saja sudah punya Pancasila. Lihat apa yang terjadi di ibu kota. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan hening sejenak. Katupkan matamu dengan lembut. Bersyukurlah untuk cinta Tuhan kepadamu. Bayangkan tanpa cinta Tuhan. Bersyukurlah untuk cinta mama dan papa, pengorbanan, pemberian diri, hadiah. Apakah dalam diriku, keluargaku, ada lebih banyak kata-kata positif atau kata-kata negatif? Apakah aku berusaha membangun kebersamaan atau aku selalu menyendiri? Apakah di rumah aku melayani atau dilayani? Apakah aku suka memberi atau lebih menunggu menerima? Apakah aku memeluk, mencium, mengasihi orang-orang yang aku cintai?